Oke, ini gue coba record. Nah, oke. Yang materi yang terkait kuis kemarin ya. Yang kuis baru kemarin banget. Minggu lalu. Jadi aku coba kerjain gitu yang nomor satu sama nanti yang satu lagi. Jadi terkait TRB yang pasca UTS itu kan lebih ke arah buat si biokatalis ya. Biokatalis versi sel. Sama satu lagi kinetika reaksi yang heterogen gitu kan, pakai katalis anorganik gitu. Jadi ya mungkin gak bio-bio banget. Nah, yang sebelum UTS kita kan belajarnya yang biokatalis juga, cuman enzim gitu kan. Nah ini bedanya sih, ada bedanya antara katalis, ini biokatalis, tapi biokatalisnya itu adalah si sel gitu, ini sel. Jadi ceritanya ini yang nomor satu ini em, itu terkait dengan ya si Saccharomyces cerevisiae ini, si ragi ini mau memanfaatkan si glukosa buat jadi etanol dan gliserol. Kayak gini ya, berarti dia manfaatkan si glukosa menjadi etanol dan gliserol. Ini etanol, ini gliserol. Oke, data dari eksperimen cuma ini aja. Gitu. Oke, lakukan evaluasi koefisien beta. Oke, ini betanya yang dimaksud berarti beta yang buat si ini ya, buat beta yang ini beda hal sama yang ini. Yang sampai tertukar itu terus teoretik biomasa terhadap substrat. Terus apa lagi ya? Oke, teoretik teoretik. Nah, oke. Terus parameter kinetika, lanjut ke mu max, ks, alpha dan beta. Oke. S- hmm, Mungkin gue sebelum itu mau nanya dulu ya. Pas kalian ngerjain ini, apa kesulitan pertama yang kalian bayangkan? Mau tanya aja sih. Apa? Biar gue tahu, guys. Nyari alfa beta, Kak. Oh, alpha beta. Oh, oke. Alpha beta yang B tapi ya. Iya, Kak. Oh, oke. Oke, sip. Nah, jadi kebetulan yang alfabet, oke, jadi kita bikin dulu lah seperti biasa template kayak gini. Nanti bikin di Excel, udah gue masukin coba. Terus gue curiga nih, kenapa ada kaitannya sama substrat dengan produk? Kenapa sih? Produk yang kita tahu di sini apa? Itu etanol. Jadi ini adalah produk, ini adalah sel. Ingat aja, kalau di sini sekarang singkat-singkatan aja ya. Sel itu pakai X, glukosa itu S substratnya kan, terus ini T. Nah, kayak gitu aja singkatannya. Nah, jadi waktu itu gue curiga ini tuh kenapa ditanya alfa beta, berarti ini ada kaitannya sama kinetika pertumbuhan si produknya gitu. Which is menghubungkan antara si produk sama si sel yang tumbuh. Nah, mungkin kemarin udah pernah belajar kan yang ini, ingat nih. Ini itu adalah kinetic patterns dari growth sama dari si sel itu sendiri sama si produk yang dihasilinnya gitu kan. Which is itu si etanol. Nah, ini si selnya itu si Saccharomyces kan biomasanya. Nah, ada tipe-tipe kalau yang tadi ini yang A, B, C gitu kan. Yang growth associated. Nah, growth associated itu typically kayak dia tuh sejalan, simultan gitu loh. Ketika intinya simultan dan selnya ada, si tumbuh bersamaan sama dengan si produknya gitu ada gitu. Tapi kalau mixed itu ya campuran. Ini di bagian enggak, jangan itu gua ekstrim dulu ya, ekstrim kanan sama ekstrim kiri tunggu. Ini yang bagian campuran nanti dulu. Nah, bicara ke yang ini dulu, yang non growth. Non growth itu kayak yang ekstrimnya lah, gue bilang ekstrim kiri yang non gitu kan. Jadi ekstrimnya kirinya non growth ini tuh kayak dia itu baru kebentuk ketika di fase stasioner si si selnya baru di sini tet gitu, bukan dari awalnya. Jadi bukan simultan sejalan dengan pertumbuhan sel. Tapi kalau ini campuran berarti dua-duanya terpenuhi. Nah, tools dari yang buat ini itu sebenarnya ada di persamaan-persamaan ini. Ini kita tahu kemarin kan bahwa ini adalah growth, ini yang A, tipikal A, yang ini ada tipikal C. Oh ya, gue lihat PPT kemarin kayak ada tertukar deh. Direcek lagi ya, gambar yang ABC yang dirujuk itu yang C itu harusnya yang non growth. Yang ini bukan yang B yang non growth. B itu yang mixed growth. Mixed growth tuh yang ini.
Dia ada parameter alfa sama beta gitu. Nah, itu yang maksudnya. Jadi alfa sama beta kayak gini. Nah, cara tahunya sebenarnya tinggal gambarin kan gitu. Kayak gue plot nih, di mana sih hubungan konsentrasi antara si produk sama terhadap waktu dengan juga sama si sel gitu. Kita plot. Wah, kelihatan ini ya dari grafik itu bahwa dia adalah suatu growth associated ya product formationnya. Jadi mulai dari sini juga udah kebentuk simultan gitu. Oke, ke sini kayak itu kita berarti kita udah tahu nih batasannya gitu kan. Nah, kita tahu kalau itu growth sebenarnya. Nah, kalau kita tahu itu growth, berarti mau nggak mau ini si betanya juga jadi ini sebuah konstanta yang nol jadinya. Jadi ini sama dengan nol gitu. Jadi tuh ini tuh ibaratnya kayak gini loh. Ini tuh hubungannya kan mix growth itu adalah campuran antara non growth sama mix growth. Itu aja intinya kan. Berarti kalau misalnya jadi growth berarti si betanya jadi nol gitu kan. Jadi udah kayak gini jadi persamaannya. Jadi ini tuh satu apa ya satu kotak lah dengan yang ini jadinya gitu. Nah yang ini sama gitu. Berarti kita udah tahu nih satu beta gitu kan tanpa perlu mencari lagi yang lain gitu. Em, nah oke lanjut berarti ya gue pakai yang ini. Jadi berarti if beta kita kan nol berarti the product will be only growth associated. And then di alfanya itu bakalan sama dengan si yield dari produk terhadap si sel kan gitu. PX ya, P per X. Nah, gitu. Oke, sudah berarti udah kelihatan profilnya. Nah, kemudian em, untuk mencari parameter oh, oke. Gue kayaknya langsung ke B ya. Bentar. Yang A dulu deh coba yang A. Kira-kira dari A ini gue kayaknya nggak ngerjain A. Tunggu bentar. Yang A itu cari beta sama ini ya. Beta itu kan sebenarnya koefisien dari em, si ini ya NH3 untuk si reaktan sebelah kiri. Nah, cara-carinya cuman berarti kita cuman hubungkan aja. N di sebelah kiri itu kira-kira sama nggak dengan N siapa ya di sebelah kanan? Nah, lihat itu. Mau nggak mau itu pasti hubungannya sama ini. Berarti ibaratnya neraca massa komponen gitu kan. Berarti komponen kiri sama dengan komponen kanan. Kita lihat aja dari si komponen N, nitrogen. Nitrogen berarti yang di kiri itu harus sama dengan kanan. Kika. Berarti kirinya tadi beta gitu kan. Oke, berarti beta 0,59 dikali sama ininya sama sama apa itu? Sama aku lupa lagi subscribe. Bilangnya subscribe subscribe-nya itu si ini ya. 0, perkalian antara ini sama ini. Jadi ini dikalikan sama ini, tinggal itu aja. Oke. 0,59 kali 0,2. Gitu kan? Berarti tinggal 0,59 kali 0,2. Oke, hitung sendiri. Gua nggak belum nyari, jujur. Oke, berarti pakai Excel aja bisa. Gitu kan. Kali 0,2. Nah, oke, segitulah 0,118 gitu kan. Udah ketemu deh. Lanjut ke perolehan teoritik. Nah, ini teoritik nih. Kira-kira kalian tahu nggak kenapa si soal ini bisa mengeluarkan teoritik? Perolehan teoritik. Kenapa ya ditanyanya perolehan teoritik? Dia asalnya dari mana? Kira-kira? Persamaan stoikiometris ya, Kak. Iya betul. Iya, jadi itu emang dasarnya dari stoikiometri. Jadi kalau nggak ada persamaan stoikiometri, nggak akan berguna tuh. Maksudnya bukan nggak berguna, nggak akan ya nggak kita nggak tahu gimana cara peredaran teoretiknya, misalnya dari suatu reaksi. Nah kebetulan itu reaksinya udah lengkap ya, tinggal masukin betanya. Nah yang si biomasa substrat itu, biomasa terhadap substrat berarti ini hubungannya adalah bentar, oke, biomasa terhadap substrat tunggu dulu di sini. Berarti Y biomasa terhadap substrat berarti ini kan biomasa sorry banget biomasa X. Berarti biomasa terhadap tinggal gini kan. Nah, cara carinya itu kalian cuman mengapa ya? Tinggal melakukan yang namanya dari ini dari koefisien
stoikiometrinya gitu. Gitu, stoikiometrinya kalian lihat aja koefisien stoikiometrinya berapa terus MW. Jadi ini cuman kayak rumus magicnya cuma itu aja sih, koefisien stoikiometri, stoikio dikali dengan MW. MW-nya siapa? Ini sebenarnya hubungannya sama ini. Lihat aja ini X. Berarti ini X per S ya, berarti atas per bawah. Berarti atas per bawah juga ini biomasa. Itu kan. Ini juga koefisien stoikiometri X. Terus, sorry, ini berarti jadi koefisien stoikio si S kali dengan MW si S. Jadi itu manfaat dari perolehan teoretik ini cuman mau bilang ke kita suatu waktu nih misalnya kita melakukan eksperimen, kita nggak akan pernah apa ya melebihi dari yield teoritis gitu, nggak akan pernah. Jadi memang paling ideal itu di teoritis ya, dalam artian itu paling ideal, tapi dalam eksperimen nantinya kita nggak akan susah akan mencapai ya idealnya mendekati itulah, paling nggak pernah nyampe. Kalau misalnya melebihi patut dipertanyakan. Itu gunanya ilmu teoritik teman-teman. Itu ya udah tinggal diisi kan ya, koefisien stoichiometri si X itu berapa. Si X itu yang ini ya, jadi kalian harus tahu kalau biomasa itu terdiri dari CHON gitu. CHON ya itu biomasa. Tuh di biomasa dikasih tahu tuh CH 1,74 N 02,0 itu. Oke. Tinggal dikaliin aja 0,59. Nah, buat MW-nya sendiri itu dengan caranya simply menggunakan metode yang dulu belajar di kimia dasar. Jadi satu atom R, satu atom C maksudnya. Berapa sih AR-nya gitu. Terus H berapa. Nah, dan dikalikan sama ininya, dikalikan sama indeks. Nah, ya baru ingat. Indeks kimia, indeks senyawanya. Itu indeks senyawa tuh kayak 1,74 yang subscript gitu. Oke, berarti tinggal kalau tadi C kan satu. C-nya tadi terdiri dari satu atom, berarti tinggal dikali satu. Maksudnya itu C1 maksudnya. Indeksnya satu berarti satu dikali 12 ditambah gitu kan ya. Terus tambah yang ini eh H hidrogen itu AR-nya satu ya. AR-nya satu terus jumlah atomnya, nah bilangnya jumlah atom 1,74 gitu. Jadi saat AR terserah ini bukan 1,7, aku bikin kali deh biar enggak ini 1,74 gitu. Nah terus ditambah bagaimana nih ini betul CH, lanjut ke sorry ini N itu 14, N itu 14 berarti tinggal dikali sama 14 kali 0,2. Begitu seterusnya teman-teman. Dia biar kita menghemat waktu aku nggak akan menjelaskan sampai benar-benar kelar karena ya takut ya karena simply mengulang hal yang sama gitu. Kayak gitu. Jadi tinggal dikali kayak gini terus ditambah sama itu 16 ya. No, 16 dikali 0,45 itu indeksnya 0,45. Oke. 0,416 dikali 0, jadi kita lihat senyawanya aja gitu. Oke, itu juga buat yang ini nanti si substratnya itu kan glukos ya. Glukosnya itu depan tadi satu. Ya udah C6H12O6 tipikal lah ya 180. Dapat deh nanti tetet berapa gitu. Begitu juga nanti seterusnya teman-teman buat yang ini si teoretik etanol terhadap substrat terus gliserol terhadap substrat gitu. Nah, kita tahu isi senyawa yang mana gitu kan. Ini berarti etanol itu produk yang satu yang ya etanol lah. Kita bikin kayak gini aja deh. Y etanol per eh sorry. Jadi kayak gitu mengulang dengan menggunakan metode yang sama itu akan seperti ini. Terus si lanjutannya berarti kita mencari Y dari gliserol itu katakanlah gliserol G boleh per S. Oke, dengan menggunakan metode sama juga begitu. Jadi koefisiennya kali dengan MW, gitu aja rumusnya. Jadi perbandingan antara koefisien kali MW gitu dari setiap dari spesies yang dirujuk gitu teman-teman. Oke, sampai yang A dulu. Nanti kalau misalnya kurang ngerti, coba aja ini aja.
Potong aja. Oke, lanjut. Nah, mungkin ke lanjut yang B tadi ya. Nah, B tadi itu satu hal yang udah terjawab di sini. Oke, jadi dia growth associated tuh, berarti betanya 0. Sekarang kita mencari parameter kinetik yang mu, mu max, ks, alpha gitu ya. Berdasarkan data-data yang diberikan. Nah, buat mencari hal itu, ya sebenarnya prinsipnya menggunakan ini. Rumus dasarnya itu adalah yang ini, teman-teman. Yang ini. Aku bisa bilang dari sini. Jadi turunan dari reaktor batch itu. Reaktor batch itu kan rumus dasar kan ini kan dx dt. Tapi ini reaktor batch. Kita dibantu nih sama karena reaktor batch itu bergantung sama volume. Jadi kita nggak akan melakukan sizing volume di sini kan. Jadi ada parameter namanya laju pertumbuhan spesifik tuh yang kualitasnya ada mu. Jadi dia dibagi terhadap konsentrasi dari si sel. Jadi jadi mu ini muncul 1/x by dx dt gitu. Dan ini itu satuannya udah per jam, per waktu gitu. Nah ini beda lagi, ini udah satuannya ada volume gitu. Makanya nanti buat sizing reaktor yang berguna itu sebenarnya yang ini, yang Rx. Tapi kalau ini enggak. Jadi ini memang panjang ceritanya. Jadi ya telan aja dulu ya. Jadi mu, R gitu-gitu berbeda ya. Makanya buat sekarang ini kita pakai yang laju pertumbuhan spesifik. Jadi dia dibagi sama konsentrasi sel pada saat T itu gitu. Jadi dia gitu. Kalau si Rx ini udah kaitan dengan si apa ya? Dengan rancang reaktor nantinya. Jadi ada volumenya gitu. Oke. Nah, dasarnya itu dari sini dan kita akan melakukan yang namanya paling gampang tuh sebenarnya linearisasi. Paling gampang linearisasi karena nah linearisasi itu diperoleh dari cara integral kan. Jadi turunannya itu akan hubungan ke sini gitu. Yang ini tadi nanti dia akan menghasilkan persamaan yang ini. Jadi kalian harus em, ya kalian bikin aja kayak something kayak gini teman-teman dx terus mu dt. Tinggal integral deh. Integralnya dari x0 sampai x gitu kan. Terus yang ini jadi t dari t itu pasti dari mula-mula itu 0 kan ya. Terserah dt 0 juga boleh. 0 sampai t gitu. Nanti itu hasil integralnya ln kan ya. Karena 1/x itu integralnya adalah ln. Itu. Dasar nanti pakai yang ini. Atau sebenarnya banyak metodenya. Cuman yang paling aku apa ya highlight di sini LAN itu meng-highlight kita tuh suatu persamaan garis yang lurus gitu. Jadi dia nih, jadi garisnya akan bakalan lurus kayak gini. Nih. Jadi dia mau ngasih tahu kita kita tuh mau buat suatu garis lurus yang akan pengaruhnya kemana? Ke misalnya mencari dari slope terus slope ini tuh berkaitan sama nanti lihat aja gambarnya biar kita lihat. Nah, oke. Kita bikin kayak persamaan linearisasi gitu biasa. Sorry. Nah, kayak gini, ln x terhadap t gitu. Udah biasa kayak gini. Udah deh dibikin. Sudah. Udah, kita gambar. Sebenarnya ini aku bikin dua aja sih membuat gambar. Ini x sama ln x. Nah, jadi ln x itu kita lihat ya kurva ini ya. Kurva ini ternyata bukan garis lurus ya. Kita ditipu. Bener nggak? Emang bener-bener nggak garis lurus. Jadi kayak jadi hasil learn itu bisa nanti itu biasanya tipikalnya seperti ini. Jadi grafik learn X terhadap T itu grafiknya tuh biasanya kayak gini, tipikal yang ideal ya, paling bagus banget kayak gini. Kayak sigmoidal ya, sigmoidal curve gitu. Jadi dia cuman melihat pertumbuhan sel sampai fase stasioner, bukan nggak kematian gitu. Jadi kita cuma dapat di sini sampai fase stasionernya aja sih. Tuh kan. Nah, lihat ini gambarnya. Ternyata gambar kita seperti ini nih, nih, nggak garis lurus pengetimpang gitu kan. Nah, jadi garis lurus itu mau bilang ke kita bahwa garis lurus itu adalah yang ini tuh garis lurus. Garis lurus itu hubungannya sama exponential phase. Mungkin kalian juga pernah lihat ya kurva-kurva pertumbuhan kayak kalau yang lurus kayak gini itu lag phase gitu kan ya. Yang di sini. Jadi hubungannya
Biasanya itu learn atau log terserah boleh. Pakai learn juga log juga boleh. Basisnya aja berbeda. Ini juga stasioner. Ini yang stasioner, terus yang ini yang eksponensial dan ini adalah lag. Lag, log, lag, log sama stasioner. Dah, kelihatan tuh. Nah, kira-kira dari gambar ini, kan ini nggak benar-benar garis lurus nih. Kita perlu tahu kan tadi mu max, beta udah tahu lah. Alpha, alpha sebenarnya bisa dicari kan? Alpha udah tahu by using this equation that we know it is growth associated kan. Nah gitu. Itu YPX berarti alpha itu akan sama dengan YPX. Sorry muter-muter ya. eh YPX bener gak? Oke, itu nanti kayaknya gue udah nyari deh YPX. Tunggu. Oh udah. Nanti ya. Oke lanjut. Nah, dari kurva yang tadi ln X terhadap T, itu ternyata graf kita nggak benar-benar lurus kan. Nah, cara mencari mu max-nya itu sendiri, kita mengintulisasi bahwa kita tahu bahwa tadi mula-mula itu kan kayak gini ya. Nah, gitu kan. Itu yang bagus ya, gitu. Tapi graf kita nggak kayak gitu nih. Nah, sebenarnya tools yang perlu kita lihat itu sebenarnya ada garis lurus yang sangat bagus buat mengasih memberitahu kita berapa sih mu max-nya laju pertumbuhan spesifik maksimum si mikroba itu si raginya. Nah, itu tuh diperoleh saat dia fase eksponensial atau fase logaritmiknya. Nah, fase logaritmiknya itu tadi si garis lurusnya kan. Nah, kelihatan kita lihat ini. Kira-kira mana ya yang membentuk satu garis lurus miring gitu. Yang apa ya, yang curam gitu kayak meningkat. Nah, itu tuh dari titik mana ke mana sih? Nah, itu adalah tools buat mencari mu max-nya. Nah, berarti dari titik ini, jadi dia dari titik x0 yang ini. Kita lihat dari gambar ini ya. Apakah dari sini? Nah, enggak. Enggak ya, bukan dari situ. Bukan dari situ. Jadi bukan dari awal. Karena kita tahu di awal sebenarnya eh si sel itu kan perlu adaptasi dulu ya. Berarti sebenarnya titik ini tuh masih adaptasi dulu sebenarnya. Nah gitu. Jadi emang kurva ini nggak benar-benar ideal gitu ya kalau dilihat. Nah lanjut ke yang ini. Sebenarnya em, nanti ada yang aku kasih tahu coba. Lanjutannya itu kita lihat aja mana yang tipikalnya garis lurus. Yang ini kan ya. Nah yang ini benar-benar yang bentuk garis lurus buat si fase eksponensialnya. Nah pas bagian ini itu udah nggak lagi. Ini udah nggak bagian eksponensial gitu. Berarti dari titik ini sampai titik ini ya. Jadi ini adalah x 0-nya. Ini adalah xt gitu buat faksa eksponensial gitu. Nah, jadi kita bisa dapetin si mu max-nya itu dari x0 xt dengan memanfaatkan hasil integrasi gitu kan. Kayak hasil integrasi ini loh. Nah, ini semua tools itu dari matematika dari sini, teman-teman. Nih dari sini. Otaknya tuh dari sini. Kalau diturunkan udah berarti ketika ini ln x berarti ini kalau diturunkan itu kalau itu adalah ln x per x0 itu bakal sama dengan mu t gitu. Itu semua kuncinya sama dengan mu t ya. Nah, mu t itu mu net gitu. Ya mu netnya. Nah, sekarang yang tadi mu max kan berarti kita lihat pada titik mana sih? Berarti di titik yang ini ya. Titiknya itu adalah dari si kalau nggak salah itu berapa jam ya? Dari 12 jam. Oh iya, dari 12 jam nih. Nih, curiganya sebenarnya lihat deltanya aja sebenarnya teman-teman. Ini deltanya 0,2. Ini 0,2. 0,2. Oke, 0,3 ningkat nih. Ini 0,1 deltanya. Wah, udah mulai nurun. Berarti dari sini aja stopnya. Gitu. Tapi kita nggak bisa bikin langsung dari ini. Kita nggak boleh bikin dari awal. Curiganya karena dia butuh lag phase dulu kan, nggak langsung eksponensial gitu. Gitu kan. Jadi, kalaupun nanti teman-teman akan membuat titik dari sini misalnya. Nah, yang ini. Dia gue langsung aja ya pakai rumus yang tadi udah aku integrasiin. Jadi learn dari titik ini ke sini, yang x-nya yang ini dikurangi per waktu gitu. Dapat deh 0,33 per jam. Nah, kalau percaya coba aja kita bikin yang ini. Kalau misalnya kurva ini dari sini ke sini, nih ya kita mainkan coba. Nah, dari sini ke sini nih. Ini kurang ideal, teman-teman.
Nih. Nah, kayak gitu. Nanti gue bikin deh trend line untuk trend line buat line X. Nah, itu kurang kurang linear kan ya? Itu kayak kurang kurang membentuk satu garis lurus yang bagus. Sementara tujuan utama kita adalah garis lurus yang benar-benar bagus gitu kan. Nah, ini masih kurang nih. Jadi fitnya itu pas ketika dari sini. Maka kita geser, yuk kita geser lagi nih. Nah, kita geser. Sorry. Nah, kita geser ke sini. Makanya alasan pakai yang itu. Nah, itu bagus tuh. Udah mulai mendekati 0,1 0,1 lah gitu. Makanya dari sini ke sini, makanya dari T saat 12 sampai 48. Kayak semacam itu lah trial and error. Oke, ini mungkin model yang mungkin paling bisa versatile ya aku bilang, yang bisa semua aplikasi dan lebih akurat metodenya. Karena misal aja nih di soal, kalau misalnya suatu deltanya itu kurang kecil misalnya, kan kalau delta terlalu gede, itu bisa-bisa jarak keakuratan antara satu yang lain itu bisa lebih kurang bagus gitu. Kalau pakai misalnya finite, namanya tuh finite selisih finite, maksudnya perbedaan selisih. Kalian yang udah pernah belajar di komputasi numerik, kalau nggak salah itu metode beda, beda maju, beda mundur, gitu-gitu kan, udah dipelajari kan ya. Bisa pakai itu teman-teman, komputasi numerik seperti itu. Tapi itu kurang visible kalau misalnya delta datanya itu sangat apa ya? Ini kan kita lihat ya, saat waktu 0 ke 12 itu sangat jauh gitu. Kita pakai yang kita bikin bersama linear aja. Kalau quality itu buat Tuh. ya tahu buat X-nya berapa gitu. Oke, gue geser ya. Oke, gue geser lagi deh. Biar Itu kayaknya segmennya dibikin sampai 23 minimal. Nah, yang kita tadi masukin elevation chain sama line sama yang ya lain. ini. Nanti deh gue perbaiki. Oke, Ya cepat udah ketemu langsung deh. di Mi juga Max pakai itu yang 0,3 em, jam teman-teman. 0,03. Oke. Nah, buat Miu sendiri, Miu sendiri itu teman-teman bisa menggunakan rumus yang ini sebenarnya lebih ke Miu rata-rata ya, karena parameter kinetik ditanya. Berarti kita pakai cara yang Miu itu kan sebenarnya adalah laju spesifik em, yang netnya kan. Nah, cuman yang gini tuh bagian yang buat sorry. Nah, yang ini itu tuh bisa pakai rumus tadi juga, Miu net juga. Kayak ini tuh aku pakai tools yang ini udah di kayak ada di PPT deh yang ini. Yang ini tuh. Pakai yang ini aja. Jadi kita cari rata-ratanya. Nah, sebenarnya juga bisa nyari Mimax dari kayak gini, cuman lebih kurang akurat. Aku udah cobain. Kalau pakai itu ada nih kelihatan ya, mu-nya tuh 0,556 pas saat di sini. Itu. Ini jadi Mumax kurang masuk akal karena ini pakai metode beda tengah nih, lihat. Ini adalah pakai metode beda tengah. Jadi aku nyesuaiin yang ini karena metode selisih beda tengah itu lebih apa ya, lebih bagus akurasinya. Karena dia gabungan antara maju sama mundur kan, gitu. Jadi tengah. Jadi yang ini Mumax, dekat lah sama yang ini yang udah kita bikin 0,033. Tapi kalau yang ini belum jadi Mumax gitu. Itu tuh karena ini tadi, karena kita kalau mempertimbangkan dia di awal saat selnya 0,1 itu cepet banget dia jadi fase lock gitu kan. Dia perlu penyesuaian dulu. Oke. Oke, jadi ini dirata-ratin aja pakai kayak tools rumus yang ini. Pakai R. RX itu adalah yang DXDT, teman-teman. Ya, DXDT yang tadi disebutin. DXDT itu ya kalian pakai ini metode aku pakai metode bertengah. Jadi beton beta tengah itu biasa atas sama bawahnya kosong nih paling ujung. Karena nggak ada yang mau disandingkan gitu. Oke, setelah itu peroleh rata-ratanya mu-nya, average-nya dari sini 0,017. Masuk akal ya. Jadi artinya ketika mu max ketika mu max di bawah dari sorry, mu max di bawah dari mu itu dia berada di fase eh, lock ya gitu. Iya, fase lock gitu. Oke, lanjut beta. Nah, kemudian dengan alpha, alpha tadi udah kita pakai rumus si ini. Oh, ya, tadi ini adalah equation dari aku lupa namanya, leader packing. Aduh, ya ada namanya. Ini adalah equation dari
nama orang gitu, nama orang educationnya kita pakai itu. Jadi alpha itu bakalan sama dengan YPX kan ya, gitu. YPX yang ini, jadi dia jadinya N13 kurang ini. Lihat aja yang ini. Jadi kita melihat selisih antara produk. Jadi kalau ini namanya YPX itu dari eksperimen itu adalah yield apparent namanya, apparent gitu. Oke, udah dibikin. Itu dapatnya adalah 3,33 gitu. Tinggal selisihin atas sama bawah ya, guys. Yang paling atas, ekstrim atas sama ekstrim bawah gitu. Oke, lanjut ya. Em, nah, tadi udah dapat itu semua. Selanjut ke penentuan KS. Nah, KS itu cara nentuinnya pakai yang ini. Pakai persamaan yang monot, kinetika monot. Kinetika monot itu yang kurvanya kalian ingat, kurva. N kalau nggak salah itu yang rumusnya yang ini, mu sama dengan mu M S K S plus S. Ini monot ya, mirip sama kinetika enzimatik yang pernah dipelajari dulu kan, yang VM kali-kali itu. Mirip tuh. Nah, linearisasinya itu adalah hasil dari resiprokal, dari hasil dari ini, resiprokal yang udah dibalikin. Jadi satu per mu lalalala KS plus S mu M kali S. Nanti kalian jabarin aja, nanti ketemu persamaan yang akan ngeplot satu per mu versus satu per S gitu. Jadi kita mengeplot lagi-lagi persamaan linear. Oke, lagi-lagi persamaan linear. Oke, satu per S, satu per mu versus satu per S. Nah, seperti ini nanti kurvanya. Oke, oke, dapat persamaannya. Dari situ kita bisa tahu bahwa KS per mu max slope itu adalah 1717,94 gitu kan ya. Oke, berarti KS-nya tinggal dikali kan ya. KS itu adalah mu max dikali dengan si slope-nya. Gitu. Dapat 24 gram per liter. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau nggak salah di literatur, aku coba compare. Ini iseng-iseng aja. Di Saccharomyces cerevisiae, kalau misalnya dia pakai substratnya glukosa, dia itu pada range mu mu 0,5 sampai 0,6 hour ya, tapi ini beda ya teman-teman, ini beda, ini range-nya 0,5 sampai 0,6 hour buat Saccharomyces, buat si ragi ya. Itu ketika mu-nya segini range-nya, kalau kita kan tadi mu kita tuh range-nya 0,03 malah ya, bukan di dalam range ini. Itu KS-nya itu dapatnya aku lupa, tunggu. Tadi aku ingatnya nih 25 miligram per liter. Nah, gini. Dia wow. Jadi aku lihat ini kayak cukup bukan mirip sebenarnya sih, tapi angka depannya aja. Tapi satuannya berbeda ya teman-teman ya. Lihat lagi ini adalah range dari ini tuh berlaku ketika penelitian sih ini. Range penelitiannya sih yang udah dilakukan. Kalau mu max range mu-nya itu 0,5 sampai 0,6, itu kayaknya sekitar 25 miligram per liter gitu. Ya, sekitar ini. Tapi kita mu kita berbeda ya. Jadi ini eksperimen yang ya datanya kayak data manipulatif menurut aku. Jadi ini bukan bahasa ya bukan berdasarkan eksperimen beneran ya. Sampai sini kira-kira dari yang aku jelasin, mu udah dapat semua itu, ada yang mau ditanyakan teman? Halo? Apa sebenarnya udah clear atau enggak ya? Sejauh ini aman, Kak. Mungkin bisa Oke, dilanjut dulu. oke. Di sampai situ. Nah, ini aku ada contoh soal lagi nih, guys. Contoh soal yang gue manfaatin dari soal buku lain. Ini aku coba kerjain dulu. Ini aku ambil dari buku apa ya, lupa lagi. Dari buku.
bioproses engineering gitu. Nah, sama metodenya. Kira-kira pertanyaannya mirip-mirip lah ya. Nah, ini kebetulan kurvanya bagus ya. Nah, ini bagus nih. Jadi ln X versus T-nya bagus. Ideal lah. Tapi kalau yang di soal yang dibikin Pak Ibnu mungkin agak agak ngetrik ya sama kita ya. Kayak kurang ideal gitu kan. Nah, memang seperti itulah. Kalau mungkin data eksperimennya kurang bagus misalnya gitu. Nah, ini kebetulan bagus nih. Berarti kita bisa tahu ya, kira-kira mu max-nya itu pada x0 sampai x mana deh? Ayo, ada yang mau jawab? Kira-kira nih dari gambar ini, mu x0 mu max-nya itu pada x sama dengan berapa sampai berapa? Coba aku kasih data deh. Ada yang mau coba? Ayo guys. Yang X kedua sampai X ketujuh bukan Kak? Dari Oke, time x kedua 10 sampai sampai 40. oh yang ini sampai ke sini ya. Iya, Oh, bentar. Oke. Oke. Nah, nah iya iya iya. Oke, kamu berikannya dari sini ke sini kah? Dari sini kah, Christina? iya Kak. Oke. Nah, oke oke. Jadi aku coba luruskan lagi. Mungkin emang rada-rada. Nah, mungkin PR di kita itu ada analisis keambiguitasnya ya. Jadi kalau kita lihat dari data yang ini kan X ya, sini ke sini, lumayan jauh nih peningkatannya kan. Dari sini ke sini. Nah, tapi dari sini ke sini, sorry Pak, dari sini ke sini, ini tuh dua hal yang sangat berdekatan nih. Nah, itu udah mulai di fase stasioner. Jadi dua titik ini adalah di fase udah mulai mencapai fase stasionernya. Jadi kita nggak ngitung di fase eksponensial. Tapi emang itu triknya. Jadi kita memang harus apa ya, ambiguitasnya di data-datanya ingin lihat yang itu tadi. Jadi kita ngelihat garis lurus, lihat lagi-lagi garis lurus yang benar-benar lurus. Nah, cuma ini nih. Sampai sini jadinya. Gitu. Jadi karena ini ke sini tuh dia mau kayak semacam deselerasi lah ya. Gitu. Kayak deselerasi kayak perlambatan nih. Jadi dia menuju stasionernya gitu. Nah, jadi sama menggunakan prinsip yang sama teman-teman. Kita akan mendapatkan em sorry, akan mendapatkan mu max-nya itu dari Tx sama dengan berapa ya itu? Oh, oke, aku kayaknya ada hitung deh. Nah, ini. Jadi kita akan mendapatkan mu max-nya dari yang ini. Dari X sama dengan 1,5 sampai 16,3 gitu. Di situ dia. Jadi dari situ kita bisa lihat di situ dia dapat ini adalah mu max. Ini teman-teman adalah mu max-nya nih. Oke, ini mu max ya. Gitu. Satuannya adalah sama ya. Kalau mu itu satuannya per jam gitu. Berarti jam per jam deh gue bikin. Ini kebetulan ya per hour ya. Per hour deh. Nah, gitu 0,0836. Nah, tuh ini mungkin metode yang menurut aku bisa dipakai ke semua soal lebih ke situ. Tapi kalau misal teman-teman boleh aja sih pakai metode beda baju gitu tengah atau gimana. Cuman yang aku masalahku itu adalah keakurasiannya gitu loh. Kan antara data itu deltanya belum tentu sangat kecil kan ya. Angka-angka lebih baiknya kalau misal deltanya kecil boleh deh pakai delta-delta yang increment yang metode selisih-selisih boleh.
Ini lebih versatile ya kalau pakai yang linearisasi dari persamaan yang tadi ln x per x 0. Oke, gitu. Dapat ya pertama. Oke, lanjut yang kedua. Calculate the apparent growth yield. Nah, calculate the apparent growth yield ini pertanyaannya adalah ke apa gitu. Kebetulan data kita ini sebenarnya adalah data yang antara sel sama glukosa aja ya. Ini adalah substrat dan ini adalah X gitu. Biasanya kalau apparent growth yield itu kita akan menghubungkan sesuatu ke basis yang dikonsumsinya gitu. Jadi si sel ini selagi dia mengkonsumsi substrat sebagai katalis, dia juga bertumbuh gitu. Dia memperbanyak diri. Yang kayak kita berharap. Jadi si S substrat kalau nggak salah kayak gini X gitu kan. Dia akan membentuk extracellular product ditambah dengan NX. Jadi dia akan memperbanyak, dia akan, nah ini satu sel mungkin yang kita pakai, ini mungkin adalah cellular. Kebetulan di data ini nggak ada extracellular produknya gitu kan. Ya udah, berarti kalkulasi apparent growth yang masuk itu apa gitu. Berarti B-nya ini ambil aja asumsi biasanya pengambilnya per substrat yang dikonsumsi. Berarti itu adalah Y X S gini kan. Nah, gitu. Ya udah deh. Y X S berarti adalah delta X per delta S. Nah, delta S di sini adalah negatif. Kira-kira delta S-nya negatif karena apa? Coba. Ada yang tahu kenapa delta S-nya negatif? Oke, gue coba jawab deh. Nah, jadi delta S-nya kenapa negatif? Karena substratnya itu adalah dikonsumsi. Itu kan ya. Kalau delta X ini pertambahan, ini positif, delta S-nya minus. Tapi dinegatifin jadi positif. Gitu. Makanya dia jadi negatif. Nah, otomatis ini rumusnya menjadi X T kurang X0 per S0 kurang S. Gitu. Jadi S setelah waktu tertentu. Bikin T lah gitu. Oke, berarti XT-nya berapa ya XT-nya? Berapa tuh? XT-nya 20,9 ya. Nah, itu. Yang ini. Oke, kita pakai langsung aja. Kita pakai 0,29 gitu kan. Dikurangi sama kenapa aku pakai ini ya? Manual, tunggu. Nah, kita panggil ya. Yang ini 20,9 dikurangin X awalnya mula-mula kurang per S0-nya yang ini ya. Nah, dikurangi sama yang ini. Gitu. Oke, 0,4 nih. Berarti biasanya sebenarnya ini nggak bersatuan teman-teman. Tapi misalnya dari bioproses itu suka banget dibikin satuan. Tapi satuannya sebenarnya mau bilang dia tuh sebenarnya sama dengan gram sel yang dikonsumsi per gram substrat gram sel yang konsumsi. Gram sel yang terbentuk per gram substrat yang dikonsumsi. Gitu. Glukos deh kita bikin ya, glukos. Nah, gitu. Sama gram per gram gitu. Oke. Sampai B, C. Oke, next. What maximum cell concentration could one expect if 150 gram of glucose katanya were used with the same size inoculum? Oke, berarti artinya glucose concentrationnya dibedain gitu kan. Berarti mula-mulanya sama inokulumnya 1 gram per liter. Oke, berarti mau ditanya itu apa? X, what maximum? X max ya. Berarti yang ditanya itu adalah X max. Oke, yang ditanya itu adalah X max. Bener gak? Yang ditanya itu adalah X max. Oke, X max. Ya, teman-teman. Jadi yang ditanya itu adalah X max-nya ya. X max-nya itu ditanya nih berapa when the glucose substrat yang kita gunakan itu 150 gram per liter gitu with the same inoculum gitu kan.
ini akan menjadi S0 gitu kan, akan menjadi S0-nya gitu mula-mulanya. Nah, cara mencari X max-nya sebenarnya teman-teman bisa menggunakan ini, pakai rumus ini nih. Tools-nya itu di sini, di yield apparent. Yield apparent itu adalah terukur, teman-teman. Jadi selama eksperimen, dia yang terukur. Beda sama tadi teoretik kan. Teoretik itu berdasarkan bersama stoichiometry doang. Tapi dalam eksperimen belum tentu segitu hasilnya. Gitu. Nah, ini sekarang hubungannya kita hubungkan sama yield apparent-nya. Gitu coba. Berarti kira-kira apa ya menghubungkan X substrat sama X? Itu yield kan? Berarti yield X per S. Boleh. Berarti delta X minus delta S. Itu kan. Nah, oke. Yield X per S-nya udah ketemu ya berapa? 0,4 ya? Oh iya, 0,4. Tuh 0,4. Udah ya, berarti 0,4. Oke, ini berapa nih? Ini adalah X, delta X. Nah, delta X berarti adalah X saat T tertentu. X saat T tertentunya itu adalah X maksimum kan yang mau ditanya kan? Gitu. X akhir, X kurang X awal. X akhirnya X max. Dikurangi dengan X awal, X0. Gitu kan? Nah, per S0 dikurangi S. Nah, 0,4 sama dengan X max. X max yang ditanya. Kurang X0. X0-nya berapa ya? 1. Katanya with the same inoculum concentration kan? Same size. Berarti 1. Oke. Per S0. Ayo, ada yang coba bantu. S0-nya berapa jadi teman-teman? Biar kita aktif juga. Biar gue juga nggak ngantuk. S0-nya berapa? Ayo guys, S0-nya berapa? Wah, ini beneran gak ada yang mau jawab nih. S0-nya berapa jadi guys? Kak, boleh scroll soalnya ke atas nggak? Atau itu Ah, 150 udah S0. ya, betul. Jadi 150. Jadi saat di situ. Christina lagi. Oke, 150 dikurangi S. Nah, S-nya. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan. S-nya itu pas saat X max kan? Jadi, ini sebenarnya teori, bukan ya. Jadi ketika X max itu bakalan terbentuk ketika semua substratnya itu emang benar-benar habis terkonsumsi gitu. Jadi dia benar-benar habis. Tuh, otomatis dia jadi nol gitu teman-teman. Jadi ketemu lah ya. Berarti X max sama dengan 0,4 em, ya 0,4 dikali 150 ditambah 1. Blank 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 ketemu jawabannya adalah gram per liter gitu. Oke, gitu aja. Dicoba ya. Oke. Itu X max-nya ya. Lanjut ke yang C. C udah. D. Coba yang D. Yang D itu how many generation of cells are there in the culture for part C? Oh, for part C berarti ada hubungan sangkut paut. How many generation nih? Jadi ada berapa banyak generasi? Kira teman-teman juga ada pernah belajar. Jadi sebelum aku ini sekedar review kembali, jangan lupakan ya, ada namanya istilah doubling time waktu pergandaan itu teman-teman ini kayak lihat lagi ini ada sama ln 2 per x max gitu. Nah, ini kebetulan yang tanya itu adalah eh generasi ya. Berarti berapa kali sih selnya itu udah ber apa ya? Ya bereproduksi gitu kan.
Nah, ingat ya, kalau sel itu berbanyak diri itu secara eh apa ya, persamaan mengikuti rasio kan, rasio geometris gitu kan. Kayak dia tuh berlipat dua kalinya gitu. Jadi kalau dari satu sel dia akan menjadi dari misalnya awal, jadi dari satu sel kali dua gitu kan. Terus kali dua nggak akan menjadi satu, dua, tiga gitu kan. Tapi dia berlipat, berlipat ganda gitu. Ya, kali dua gitu. Makanya nanti ada namanya. Jadi jadi setiap generasi sel itu kita bisa hitung dari ini yang pernah kita mungkin pelajari dulu. Kalau nggak ingat salah. Ini adalah doubling, doubling. Jadi pengganda. Ganda itu kan dua. Jadi banyaknya generasi itu ada di rumus yang ini. Banyak generasi itu adalah 2 pangkat n dari itu sama dengan x setelah waktu tertentu per x mula-mula gitu. Jadi inilah beberapa banyak generasinya. Tuh. Nah, ini tapi generasi berapa banyak udah bergenerasi gitu. Oke. Hmm, oke, atau cara nyari n kira-kira gimana? Kalau dari persamaan ini teman-teman. Udah kebayang nggak? Kalau cara mencari n dari 2 pangkat n sama dengan x per x0. Ah, kebayang. Apa tuh, Tina? Gimana, Tina? Jadi log bukan Kak? Oh iya, bener. Dilenkan aja ya. Jadi kedua ruas dilen ini aja ya. Ya, lenkan aja kedua ruas. Len. Gitu, ini len. Oke. Nanti ini dapatnya n. Ya, ketika tuh dilenkan, berarti ini menjadi per gitu kan. Berarti len x per x0 per len 2. Jadi itulah datangnya dari sini. Nanti double pi. Nah ini. Ini ya hubungan integrasi lagi sih. Nah, oke. Ya, jadi n sama dengan gini. Len ini banyak generasinya seperti itu. Kita coba langsung ya. Aku pakai coba Excel. Berarti ini len. Nah, kalau pakai len itu kan sifatnya apa? Len suatu yang dibagi bisa dikurangkan. Nah, gitu. Jadi len yang ini atas x per x0 berarti itu x-nya pada saat maksimum kan ya. Oh, wow, berarti gua harus mencari. Kita harus mencari teman-teman. Kita harus mencari yang si ininya saat di x max karena kan sangkut pautnya ke nomor yang B gitu. 150 ditambah 1. Nah, 61. Ya, 61. Berarti ini adalah len 51. Len yang ini per len x0-nya. X0-nya itu berapa? Itu tadi inokulumnya ya. Itu adalah 1. Yes, 1. Per dikurang aja nih. Nggak usah deh pakai per aja. Per len 2. Nah, ini. Jadi banyak generasi yang maaf. eh, Generasi yang for each increase dari si sel berduplikasi gitu kan. Menggandakan diri itu udah sebanyak 5,93. Itu ibaratnya udah 6 kali gitu kan. Udah 6 kali. 6 kali bergenerasi. Tuh. Berarti udah 6 kali bergenerasi kan. Nah, how many generation of cells are there in the culture? Nah, oh ya, gue baru ingat. Kalau misalnya dia sebenarnya ini artinya 6 kali bergenerasi. Bisa, ini jangan sampai tricky. Udah, gua kayaknya kata-kata pakai ini aja deh. 6 kali memperbanyak diri gitu. Ya, sama. 6 kali bereplikasi. Kayak ya, memperbanyak diri. Jadi dia 6 kali bergenerasi. Cuman sekarang kan dia tak gunanya kan ada generasi yang udah ada di sel gitu. How many generation? Jangan lupa teman-teman tambahkan dia dengan mula-mulanya, yaitu adalah 1. Jadi udah generasi udah 7 generasi gitu. Jadi udah
ini adalah final generation-nya. Ya, ini adalah final generation-nya gitu. Karena kan di sel awal kan inokulum nih, berduplikasi. Kayak ini loh ibaratnya, kayak misalnya dari 2 konsentrasinya ke sini, 4, misal 8. Ini tuh hitungannya 1, 2 kali, 3 kali, 4, 4, 6 kali itu kan yang baru yang ini doang ya. Ini, gitu kan. Ditambah 1, jangan lupa yang ini sekarang gitu. Generasi yang si si nenek moyang gitu. Gitu. Jadi jangan lupa tambah 1. Ya, emang mirip sini aplikasinya dengan deret geometri. Oke, berarti udah dapat ya. Oke, sudah ingat aja. Oke, kira-kira buat si bagian si sel-sel ini, biokatalisis selnya teman-teman ada mau ditanyakan? Kak, sorry, boleh nanya nggak yang nomor Ya, 1? Balik ke nomor ya. yang KS, boleh Mm-mm. lihat. Itu kan berarti kakak tuh pakai monot ya? Iya, Dari kalau misalkan betul. di file kamarku yang pernah kakak kirim kan cuman tinggal ditambah terus dibagi 2 gitu kan kak? Itu tuh Ah, bedanya apa ya kak? gimana? Sama harusnya. Oh, itu, oh gini. Kalau itu berarti berarti gini. Kalau KS yang bagi 2 itu, KS kalau yang itu adalah setengah. Jadi KS itu didapetin, sorry. Kenapa begini? Sorry. Hmm. Kalau kalau itu KS yang diperoleh dari setengah dari mu max. Jadi saat ya, bukan bukan sama dengan maksudnya saat. Jadi tuh kalau ada misal kurva kayak gini, misalkan ini limiting ya. Jadi si apanya begini. Nah, nah gitu. Jadi dia ini diperoleh saat yang kayak gini. Nah, jadi itu sama dengan misalnya kayak gini lah, ini mu max. Ini mu. Ini setengah dari mu max. Nah, itu KS. Nah, yang gini. KS itu adalah konsentrasi substratnya pas dia setengah mu max. Gitu harusnya. Cuman ini data eksperimen ini tuh Sheila, ini tuh adalah data eksperimen yang menggunakan satu substrat terbatas. Jadi kalau satu substrat terbatas itu, udah banyak banget lagi ceritanya. Kalau aku, jadi itu emang ada eksperimen yang kayak reaktor batch. Jadi misalnya nih ada penambahan sedikit substrat, tapi di reaktor yang berbeda gitu loh kayak eksperimennya. Udah memang gua ceritanya ini agak panjang. Jadi kalau pakai yang ini kita perlu tahu saat setengah mu max itu kan coba ya. Setengah mu max itu kan tadi yang ini 0,5 dari yang ini. Mana ya? 0,5 kali yang ini kan. Itu bukan langsung jadi dapat KS, tapi itu adalah masih mu gitu. Kalau yang ini setengah mu max yang kayak gini. Ini masih setengah mu max. Berarti kita perlu mencari fungsi. Jadi fungsinya ini belum tahu. Aku belum bikin sih. Belum cobain fungsi yang kayak gini. Aku belum gambar. Ini tuh percobaannya itu adalah percobaan yang berbeda gitu. Jadi pada reaktor yang berbeda. Sementara ini kan soal kita ini di eksperimen dalam reaktor yang sama gitu loh. Jadi glukosa yang ditambah glukosa yang itu ini tuh eksperimennya dari es substrat yang tersisa. Nah, kalau yang ini belum bisa langsung menjawab ke yang itu. Jadi kita harus mengeplot S terhadap ini ya. Nah, kalau ngeplot itu kita plot dulu sih memang mu terhadap ini. Berarti Sheila harus memakai fungsi gitu. Fungsi yang ini tapi jadinya pakai fungsi dong gitu biar akurat. Jadi fungsi S terhadap mu max.
gitu. Jadi mu ini kan jadi fungsi gitu. Jadi S sebagai sumbu X, dicari aja fungsinya kan gimana. Cuman nyari fungsi kayak gini susah loh. Ini belum tentu bisa di-provide dari soal. Kalau kecuali dikasih tahu ya gitu sih. Semoga menjawab sih lah. Atau menjawab nggak ya? Oke, oke, Kak. Menjawab Iya, nih. iya. Oke, oke. Jadi Thank you, memang Kak. jadi ini bukan langsung KS ya kalau ketika setengah Mimax. Oke. Tapi mau bilang kalau KS itu diperoleh pada saat setengah Mimax. Nah, mungkin gua mau tahu lagi ya. KS itu sebenarnya adalah konsentrasi afinitas ya gitu. Kesukaan si mikroba terhadap si substratnya. Jadi, sebisa mungkin KS yang kalian cari itu adalah KS yang paling kecil. Gitu. Jadi karena apa? Biar mu-nya gede gitu loh. Ingat-ingat aja rumus matematisnya. Ya, jadi mu m, s, mu ya, I forgot. Oke, jadi mu ms ks tambah s. Jadi ketika si ininya kecil, maka akan ininya makin gede kan, gitu. Ketika ini kecil. Tapi ya emang ada ceritanya sebaiknya. Kalau mungkin aku cerita, waktunya nggak cukup. Oke, sampai di sini ada lagi mau ditanyain. Oke, kalau nggak ada, gue coba lanjut ya teman-teman. Ini jujur gue baru cobain lagi, belum cobain banget. Nah, ini buat soal yang ini, em, ya aku cobain dulu ya. Kerjain pakai prinsip yang udah aku mengerti. Nah, jadi reaksi ini sebenarnya udah di-provide nih sebenarnya. Konsentrasi total situs gitu-gitu kan. Semua reaksinya gimana. Tapi gue mau nanya deh. Kalian dikasih tahu nggak ada berapa soal nanti keluar? Nggak ya? Ingat aku enggak deh, Kak. Oh, oke. Oke. Harusnya zaman aku tiga, tiga atau dua. Ya, tiga atau dua gitu. Karena zaman aku ada namanya kinetika reaksi heteroget nentuin masa katalis. Itu paling-paling jadi lupain aja ya teman-teman itu kayaknya udah dipangkas buat TRB tahun ini. Oke, jadi buat yang ini aku coba jawab dulu ya. Ini aku coba kerjain ya. Ayo kita kerjain bareng-bareng. Nah, eh, A sama oke, dia ada reaksi. Oke, gini ya. Reaksi reaksi lah. Reaksi sederhana adsorpsi gitu kan. Tapi dia punya mekanisme kan. Nah, ini laju reaksinya katanya adalah RA. Itu sama dengan, nah sebenarnya RA itu adalah RA em, konsumsi kan. Jadi kita bikin aja nih, teng, gitu tanda negatif. Biar depannya jadi positif kan. Ya, C, CA dong. Ya, betul. Ya, ini mengikuti kaidah. Biasanya red law yang dibuat dalam persamaan mekanistik itu mengikuti reaksi elementer gitu. Jadi sama dengan koefisiennya. Oke. Oke, lanjut tahap pertama. Oke, tahap pertama berarti adalah si adsorpsi ya. Adsorpsi. Tahap pertama itu adsorpsi. Oke, jadi tahap pertama itu adsorpsi. Itu kita punya reaksinya adalah A tambah S menjadi em, sebenarnya aku juga mau nanya teman-teman. Mau nanya dulu ke kalian nih. Sebenarnya di kelas itu diajarinnya pakai yang metode yang kayak gini. Bentar gue coba share screen ya. Yang pakai kayak Pak Ibnu yang ini. eh kelihatan nggak ini share screen ini? Yang pakai yang ini, pakai yang kayak gini atau gimana deh? Atau yang pakai pakai CC. Itu kayak, nah atau pakai yang ini kalian. Yang pakai fraksi. Gue dulu diajarin kayak gini. Yang tadi PPT baru dikasih salah. Yang baru Pak Ibnu tuh. Kalian diajarin kelasnya gimana sih? Gue bingung. Yang di kayak gini atau yang sama Pak Yuswan itu kan satu lagi.
sama sih pakai teta ya. Pakai teta yang fraksi aktifnya. Cuman ini di soal yang dikeluarkan berbeda kan. Itu nah, yang mau gimana guys? Yang kayak gini kan? Betul nggak? Kemarin kalian ngerjainnya gimana caranya? Pakai yang ini atau yang apa? Cobain yang fraksi Yang pakai kayaknya ini sama deh Kak. teta. Yang mana? Yang 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 ini Kak. Yang Oh, apa yang soal kayak gini relate. ya? Iya. Nah iya, jadi gue sebenarnya lebih suka pakai cara ini karena gue udah lebih mengerti kan. Gue udah kan zaman gue belajar itu gue sama belajar sama Bu Intan sebenarnya. Jadi gue Bu Intan dipakai kayak gini. Nah, kalau yang gue lihat di soal yang ini, itu kebetulan, aduh gue lupa, gak ada lagi buku. Itu ada di buku ini, bentar ya. Yang kayak metode yang ini teman-teman, simbol-simbol yang kayak gini tuh. Yang kayak gini itu pakai buku si ini, pakai buku si Vogler. Dia pakai buku si Vogler simbol-simbolnya. Pakai C adsorpsi, ya, pakai C A keterangan kayak gini, C A E C A C S gitu. Jadi ini kayak apa ya? Sebenarnya itu adalah konsentrasi si berapa sih konsentrasi si yang ini udah ter apa ya? Yang kan kalau peristiwa permukaan, peristiwa perpindahan. Maksud aku memang peristiwa permukaan gitu ya. Jadi kalau dia di gigi ini, jadi active site yang dari ini tuh menempati. Jadi kayak komponen A misalnya ini kan si surface ya. Nah, itu surface. A itu menempati ini itu bisa kita nyatakan konsentrasinya itu active fraksi site-nya itu pakai theta sebenarnya teman-teman. Pakai theta A kalau dia udah menempati. Nah, tapi ketika dia mau menempati, dia itu pakai yang kayak gini, pakai K, pakai biasa nih, K konstanta laju reaksi. Ingat ya, ini K kecil. Itu pakai P A terus dikali sama tekanan parsial. Jadi ini emang reaksinya berlangsung dalam fase gas gitu. Jadi spesiesnya spesies gas gitu. Nah, ini adalah theta V gitu. Theta V ini adalah vacant site. Jadi vacant site yang tapi situs aktif. Ya kan ada situs-situs aktif nih yang belum terpenuhi gitu kan. Berapa sih yang bakal ditempatin si A ini gitu kan. Jadi itu pengaruhnya ke tekanan parsial. Tapi kita tahu ya sebenarnya tekanan parsial itu sejalan dengan konsentrasi kan C A R RT gitu. Jadi kita aku coba ngerjain dulu ya pakai cara ini. Em, kita pakai cara yang ini dulu. Nah, jadi kita pakai cara yang ini juga boleh sih sebenarnya. Nah, yang CART itu kan kita tahu ya pakai hukum gas ideal ya. Karena emang itulah yang paling bisa. Tapi buat dihitung memang pakai bisa gas ideal. Tapi nanti misalnya kalau udah kasus-kasus simulasi itu teman-teman, gas ideal ini udah mulai dihindarin karena nggak real gitu. Karena kita perlu mengetahui bagaimana interaksi antara molekulnya kayak ada hukum gas nyata gitu kan. Nah, itu cuma sekedar apa aja. Nah, jadi PACART gitu. Yang menempati. Oke, jadi yang pertama, aku coba bikin dulu ya. Jadi dari yang pertama, peristiwa pertama itu adalah peristiwa adsorpsi, betul kan? Nah, adsorpsi A tambah S menjadi A ADS, gitu kan. Nah, gini. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kayak, kalau yang kalian lihat, mungkin udah lihat punya gua. Jadi sebenarnya A ADS itu lebih enak pakainya pakai K. Aku nggak tahu ya lebih suka sebenarnya pakai K. Karena kalau misalnya ada dalam kurung kayak gini teman-teman, kayak suka apa gitu ya? Apa sih dalam kurung kayak pernyataan apa gitu. Jadi gue lekatkan pakai gini karena dia lekatnya ke katalis, biasanya pakai K. Nih, gini gue udah ajarin kayak gini lebih enak. Gue suka metode kayak gini sih. Gue coba ngajarin pakainya dulu ya. Nah jadi A tambah S jadi KA gitu kan. Sebenarnya itu adalah si A yang teradsorb gitu kan. Nah, dengan kita tahu bahwa hmm, laju adsorpsinya itu sama dengan yang itu gitu kan. Nah, kita sebenarnya bisa pakai rumus yang ini. Jadi aku pakai yang ini dulu ya. Jadi ketika kita tahu bahwa
saat setimbang itu laju reaksi kiri ke kanan itu sama kan? Ya kan, laju reaksi kiri kanan itu definisi timbang gitu kan. Berarti adsorbs air adsorb itu sama dengan air desorb gitu kan. Nah, buat yang adsorb itu kita lihat nih. Nah, karena dia mau diabsorpsi, kita menggunakan suatu namanya konstanta laju reaksi. Nih, konstanta laju reaksinya apa? Nah, biasanya itu yang di attach gitu ya. Mau di attach, kita pakai yang A gitu. Kita pakai yang gue bukan bilang A sih. Kayak terserah sih. Ini notasi ya. Ingat ya, ini K kecil. Gitu. Mau diabsorpsi, terus dikali dengan tekanan parsial si A yang bakal menempati vacant site. Nah, jangan lupa dikalikan sama delta theta V gitu. Tuh. Terus ini sama dengan, nah, desorb berarti kebalikannya ya, si Ka mau dilepasin gitu dari permukaan. Ini sebenarnya S ini adalah surface, teman-teman. Ya, S itu adalah surface. Ya, jadi K kebalikannya ya, jadi K min A. Nah, udah diadsorb tadi kan, mau dibalikin. Berarti kita udah, berarti berapa sih fraksi aksitus aktif yang udah ditempati si A? Langsung aja theta A. Gitu. Nah, itu turunannya. Jadi pada dasarnya kita mencari si theta A. Kenapa kita nanti cari theta A? Sebenarnya bridging-nya itu adalah buat memanfaatkan persamaan side balances-nya itu gitu. Nanti ya, coba ya. Oke, theta A sama dengan ini berarti jadinya KA per K min A itu sama dengan PA kali theta V. Tuh. Nah, berarti ini theta A ini akan sama dengan, nah di soal dikasih tahu. Jadi ketika sesuatu laju maju dengan laju mundur, nah ibarat absorpsi seperti ini, itu akan menjadi suatu konstanta equilibriumnya. Itu konstanta equilibrium si absorpsinya. Itu pakai K gede gitu. Gitu. Biasanya di K, PA, theta V gitu. Itu ya. Sederhana kan? Di soal dikasih tahu nih. Nih, di mana KA itu adalah KA gitu. Oke, gitu ya. Oke, harusnya seperti itu. Jadi dari peristiwa permukaan itu diabsorb dulu kan, kebayang ya. Molekul yang diabsorb, setelah itu nggak ada lagi ya. Karena kita cuma punya satu molekul reaktan nih. Nggak ada lagi mau diabsorb. Lanjut, kita ke peristiwa apa nih? Ke peristiwa reaksi permukaan dong. Karena nggak ada lagi molekul yang mau diabsorb. Nah, reaksi permukaannya itu, the surface reaction, ya. Reaksi permukaannya itu sebenarnya ini juga akan merujuk ke bermuara ke ini, teman-teman. Persamaan yang ini, kalau nggak kalian nggak apa, ini itu akan sama dengan ini. Dia akan sama dengan ini. Jadi di soal tadi kan, soal panjang-panjang nih, dia ngasih tahu bahwa air adsorption, jadi air, ini AD dah gue bikin, AD. Itu akan sama dengan the rate of the attachment. Attachment kan absorb gitu kan. Berarti itu sama dengan KA P, jadi itu sama dengan yang ini, KA C A, itu kan. Yang ini kalian lihat nih, ini kalian lihat yang ini KA C A C S gitu kan. Ini pakai CaCS sebenarnya. Nah, CS itu sebenarnya adalah vacant. Jadi surface ini punya vacantnya kan, punya situs-situs aktif yang kosong gitu kan. Makanya kita perlu faktor koreksiin dengan CS gitu. Gitu. Nah, gitu. Kurangi dengan K min A C. Nah, tadi kan udah diabsorb. Nah, kita mau desorb gitu kan. Jadi ini adalah kurangi dengan si detachment-nya. Nanti kalau percaya ini adalah udah pelajari ya, harusnya di semester di metode Kimfis kayak gini ya. Min KA kebalikannya ya ke sana. Berarti ini akan menjadi yang ini tadi. Nih, kalau kalian lihat yang ini, dia akan balik ke sini. Nih,
K min A C A adsorb gitu. K min A C A adsorb. C A adsorb. Nah, C adsorb itu sebenarnya udah yang ini. Kayak mirip itulah gitu. Nah, kalau kalian tahu nih, ini kan sebenarnya persamaan ini akan menjadi seperti ini bermuaranya ketika kita tahu fakta at equilibrium, at rapid equilibrium, gitu, at equilibrium, R adsorpsinya akan sama dengan 0. Kira-kira ini karena apa? Karena kita tahu bahwa tahap penentu lajunya itu, oke, baca dulu sebenarnya soalnya. Ini tahap penentu lajunya itu adalah si tahap pembatas tahap pembatas lajunya itu adalah reaksi kimia permukaan, the surface reaction. Nah, itu ya. Itu tahap penentu lajunya. Nah, kira-kira teman-teman, kalau teman-teman tahu fakta bahwa tahap penentu laju itu adalah si surface reaction, teman-teman tahu kan bahwa apa yang sebenarnya tahap penentu laju itu apa artinya? Gue mau nanya dulu deh. Tahap penentu laju apa artinya? Tahap penentu laju. Apa ya teman-teman? Tahap penentu laju maksudnya apa? Ada yang mau coba? Aku mau jawab, Pak. Iya, coba. Tahap penentu laju itu eh, reaksi atau tahap yang paling lama ya, Kak? Betul. Nah, iya Run, betul. Reaksi yang paling lama. Dia penentu laju. Ini ya baratnya dalam kehidupan sehari-hari ya, Run. Kalau misalnya misalnya nanti nggak ada event gitu kan, lu mau naik bus nih. Kan orang-orang misalnya ada event gitu. Lu mau ngadain event terus lu mau naik bus ke tempat B misalnya dari tempat A ke tempat B. Pasti lu mau ngimpun orang-orang gitu kan. Menghimpun orang-orang itu pasti ada aja nih nanti si orang yang paling lambat yang itu menjadi penentu kita akan bergerak gitu. Itu kayak analogi menariknya gitu. Jadi dia akan menjadi penentu. Jadi itu maksudnya penentu lagi. Nah, berarti reaksi lainnya itu dianggap sebagai reaksi yang rapid gitu. Kayaknya dia sama dengan nol. Ketika ini sama dengan nol, balik lagi ke sini sebenarnya bermuaranya gitu. Gitu. Jadi dia balik ke sana. Nah, oke, lanjut ya. Berarti surface reaction-nya tadi itu adalah si A adsorb tambah yang ini. Oh iya, sorry. Oke. Di situ bikinnya yang kayak gitu ya. Oke. R ya. Sorry. R adsorb. Ya. Ini ibaratnya apa? Nah, kalau dipakai yang pakai kayak gua, itu berarti ini sama dengan Ka akan menjadi Kr gitu. Nah, gitu kan ya. Kita tahu fakta bahwa tadi oke, dia pakai yang gitu. Dengan laju reaksi kimia. Oke, berarti dikatakan di situ laju reaksi kimia. Berarti surface-nya, berarti laju reaksinya itu akan sama dengan berarti yang ini ya. Kr, aku pakai R gitu kan. Reaksi permukaan gitu. Reaksi permukaan yang ke sana yang Ka, aku pakai yang ini deh. Kalau surface reaction itu kita akan menjadi yang ini. Jadi dia udah nempatin gitu kan. Nah, jadi tetap kayak gini, fix gitu. Tapi ada satu lagi yang bersihnya itu sebenarnya ini adalah penentu laju sih sebenarnya udah cukup. Cuman yang di soal yang ini kan reaksinya bolak-balik. Nah, itu jadi PR-nya. Kalau aku bikin cuma kayak gini doang, ini reaksinya reaksi satu arah gitu. Jadi kita nggak bisa bikin gini doang. Kan kita tahu ya dulu yang kita bikin kayak gitu yang kayak gini doang. Maka kita bisa bikin langsung A menjadi B tambah C kayak cuman K konsentrasi A gitu kan ya. Tapi ini ada dua nih. Ada dua bolak-balik. Berarti nggak boleh cuma satu. Kita perlu mempertimbangkan reaksi yang baliknya. Ini jadi K min R theta. Kok theta sih? Ya. K min R theta sih R. Gitu.
Sama, modelannya kayak gitu. Nih, modelannya kayak gitu. Jadi aku pakai simbol yang akrab di gua dulu aja guys. Nanti kalian coba compare. Nah, ini pakai yang kayak gini, ketemu. Nah, ini jadi tahap penentu lajunya gitu. Dan ini akan menjadi tahap penentu lajunya nanti si reaksi permukaan. Lanjut ya ke mekanisme selanjutnya. Apa kira-kira? Habis surface reaction, kita akan lanjut ke desorpsi gitu kan. Kita akan tadi kan udah nih terjadi reaksi ya di permukaan ini. Udah terjadi nih tadi A, misalnya ini molekul A ini surface-nya, dia akan bereaksi melepaskan mungkin produk kita nggak tahu ya ke yang tadi jadi AS. Jadi tadi AS melekat sama itu, ya gitulah gambarannya. Dia akan melepaskannya lagi gitu kan, desorb. Nah, desorpsinya itu berhubungan sama apa? Berhubungan sama desorpsi ini nih. Desorpsi dari si R. Di baratnya R itu apa? Nah, R itu adalah produk sebenarnya tuh. Jadi R itu bacanya kayak gitu ya. R itu adalah sebenarnya produk dari si reaksi itu sendiri, dari kimia itu. Kenapa tiba-tiba muncul R gitu ya? Tuh, berarti kita nggak desorpsi si R. Oke. R adsorpsi. Oke. R R adsorpsi. Oke, berarti aku bikin KR akan menjadi nah gitu. Kasih bolak-balik ya, setimbang. Nah, KR itu akan menjadi seperti ini nih. Nah, lihat dia akan sama aja. Berarti kalau bolak-balik dua arah lagi kan. Jadi dia akan menjadi K plus R gitu. Jadi K ini sebenarnya sama aja dengan surface gitu. Aku mau bilang dia itu katalis sebenarnya. Tuh, di soalnya K. Oke. Udah ya. Habis itu lajunya gimana? Nah, the net lajunya, the net ya, the net rate-nya. Ini sebenarnya net rate nih. Ini net rate, ini net rate, ini net rate. Ini net rate, ini bilang net rate. Nah, jadi ketika at equilibrium, RAD-nya akan menjadi ini dan berlakulah ini. Maksudnya. Nah, itu. Ini sebenarnya RNet. RNet dari adsorption, yang ya ini attachment-nya. Inilah detachment-nya. Gitu. Oke. Sampai situ. Nah, oke, lanjut ya. Berarti ini KR. Oke, berarti kita mau bikin R desorpsi. Oke, R desorpsi itu adalah, nah, R desorpsi itu kita bikin tadi kan. Tadi kita mula-mula mau melepaskan, ya. Jadi kita akan melepaskan si CR kan. Kita mau ngedesorb gitu. KD, konstanta si KD, kita mau melepas si R gitu kan. Theta R gitu. Dikurang, lanjut kebalikannya. Itu K min D itu akan menjadi apa? Akan menjadi yang ini. Kalau nggak salah yang ini deh. Nah, yang ini. KCR, CR, CS. Itu sama dengan theta S theta. Jadi itu ya benar nggak gue ya? Oke, benar harusnya. KD BR oke, sama dengan min KD. Nah, dari theta, theta apanya? Dari theta theta oh sorry, ini harusnya theta ini ya. Kan dia desorpsi ya. Desorpsi melepaskan. Oke. KD berarti min KD itu kebalikannya. Ini kan min KD adalah absorpsi. Berarti karena dia absorpsi, ini akan menjadi apa teman-teman? Akan menjadi theta R dikali sama si vacant site-nya. Which is itu adalah si theta V. Gitu. Ini adalah ibaratnya kebalikan kan. Kalau sebenarnya ini mau bilang ini desorpsi, ini adsorpsi, tapi kita tahu bahwa proses desorpsi yang ini bolak-balik, timbal-balik, bisa berlangsung dua arah gitu loh. Nah, sama kayak gitu. Jadi vacant site yang ini oleh dengan yang itu. Ya harusnya udah sama sih. Yang ini ibaratnya ditempatin sama yang oke benar harusnya. Ya, seperti itu.
Kira-kira CR, CS. Oke, lanjut ya. Habis itu, udah harusnya ya, teman-teman. Nah, udah nih. Oh, dia pakai sifat ini lagi, di mana KD. Oke, boleh deh, boleh. Kita tahu bahwa, nah, ini kita nggak boleh pakai persamaan at rapid equilibrium ya, karena dia tahap penentu laju. Nah, ini kita samakan dengan 0. At equal RD equal to 0. Thus, 0. Oke, lanjut ya. Ini menjadi KD theta R, itu akan sama dengan K min D theta R theta V. Tuh. Nah, berarti theta R itu bisa dicoret nih sebenarnya teman-teman. Nih, bisa dicoret nih. Stop, stop. Gitu ya. Sorry banget, gue harusnya ada yang gue lupa. Nih, kenapa jadi theta R? Kan dia mau adsorb, harusnya menjadi PR. Nah, theta P. Berarti ini jadi theta R. Nah, oke, gitu ya. Berarti ini menjadi K min D. Sebenarnya sama aja sih. Oke, menjadi PR. Oke, gitu. Jadi itu sama dengan KD. Kita bikin KD PR theta V. Gitu. Nah, oke gitu ya. Harusnya udah sih. Nah, yang kayak gini prinsipnya sama. Kayak tadi, PR kali theta. Udah bener kan? Nah, ya. Oke, lanjut ke yang... guys, kalau ada yang gua keliru, bilang aja ya langsung. Lagi sambil coba-coba juga. Nih, oke. KD. Nah, lanjut ke yang ini ya. Nah, yang min KD itu, dia mau bilang K min D itu sama dengan 1 per KD. Oh, itu mah cuman membilang, dia pakai istilah, oh ini teman-teman. Kalau KD itu sama dengan, bermasuk akal, K itu kan equilibrium constant, berarti ini menjadi PR delta V per K min D, sama. Iya, desorpsi. Harusnya aku bikin ini adsorpsi per desorpsi. Ya. Jadi ini adalah attachment. Ini adalah ini. Kenapa jadi? Nah, ini adalah attachment. Ini bagian attachment. Ini adalah bagian pelepasan detachment. Jadi kenapa K min D? Jadi KD itu menyatakan buat desort. Tuh, K min D berarti adsorpsinya kayak gitulah. Jadi aku harusnya ya. Ini harus balik nanti. Kalau di soal itu K min D KD-nya itu segitu. Oke, berarti ini harusnya. Oh, berarti ini jangan pakai. Berarti ini sebenarnya sama aja sih dengan. Oke, benar-benar. Karena kan ini kasusnya adalah desorpsi ya. Ya, jadi dia akan berbandingan terbalik. Oke. Sama si adsorpsinya. Oke, udah. Di mana K-nya ini sama dengan KA kali KR K min D. Nah, kira-kira dari ini tuh kalian tahu nggak datangnya dari mana? K ini. Sebenarnya aku mau nanya dulu ya. Sebenarnya kalau kalian ngerjain ini sampai kelar nggak ya? Mau nanya ya guys. Halo? Nggak sampai situ, Kak. Ah, apa? Nggak sampai situ, Kak. Nggak sampai situ. Maksudnya yang Kak sama dengan KAKR per... Oh, belum sampai situ. Oh, oke. Sampai mana tuh? Kan saya tadi ya?
Iya, Kak. Iya, sampai mana kan, Sa? Yang Sampai tadi yang desorpsi. oh, sampai desorpsi. Oke, oke, oke. Berarti belum ke model akhirnya gitu ya. Mm, Iya, Kak. Oke, oke, oke. Nah, ya itu kira-kira nurunin rumus. Oke, lanjut ya, gue coba lagi. Jadi K yang ini datangnya itu dari mana, teman-teman? Ini adalah datang dari persamaan kimia. Jadi kalian tahu ya bahwa A tambah S itu semata-mata itu muncul kayak gitu bukan nggak ada artinya gitu loh. Ada sebenarnya nih jadi A gini. Jadi A adsorb. Sebenarnya A tambah S menjadi A adsorb atau aku pakai KS juga boleh, terserah ya, tapi nggak apa-apa. Kita ikutin yang di buku aja. Bukan di soalnya. Nah, ini tuh mau bilang kalau ini tuh konstanta equilibrium adalah si Ka, itu kan. Nah, terus yang ini lanjutannya ke wow, desorpsi. Oh, kimia permukaan. Oke, reaksi kimia. Oke, kimia permukaan. Ini KR ya. Oh, sorry. Kita pakai yang ini aja. Berarti A adsorb ditambah, nah, ditambah yang itu ya. Ditambah, oke, bukan ditambah, deng. Jadi setimbang lah. Berarti A adsorb itu yang terabsorb setimbang dengan S. Nah, ini tuh konstanta equilibrium adalah KR gitu. Nah, sementara desorpsinya itu kan proses desorpsi yang ini ya. Nah, proses desorpsi itu yang ini. Si R yang terabsorb mau dilepasin kan dari permukaan. Itu berarti R adsorb setimbang R tambah S gitu kan. Nah, ini tapi KD. Nah, di overall ini KD tapi. Nah, kita tahu ya. Nih, lihat nih. Overall tinggal ditambahkan, teman-teman. Nah, tinggal ditambah nih. Yuk, gimana nih? Di prinsip kimia. Kimianya kayak, nah, kayak gitu, tinggal kita coret. Gitu kan ya. Coret. Tuh. Terus, nah, bentar. Ini juga dicoret, ini juga dicoret. Semoga aku benar. Nah, sorry banget ya. Kenapa ini menjadi begini? Oh ya, ini harusnya jadi R tambah S sudah. A tambah S. Astaga, pantesan. Nah, ini tuh, kan dia reaksi ya. Kalau reaksi nggak kenapa jadi R? Kenapa jadi S? Harusnya kalau yang bereaksi terbentuk produk baru. Produknya itu adalah yang R, gitu kan. Oke, berarti yang ini akan kita coret, gitu. Which is kenapa ini akan menjadi overall reaction-nya A setimbang dengan R. Gitu. Nah, kalau dalam overall reaction dalam matematika, kesetimbangan, ketika reaksi itu ditambah gitu kan. Bagaimana konstanta kesetimbangannya? Nah, konstanta kesetimbangannya akan di apa ya, teman-teman? Dikali, Oh, Kak. betul, tinggal dikali. Itu dasarnya. Nah, tinggal kayak gini. Tapi si soal maunya dia pakai si adsorpsi kan. Which is ini itu adalah seperkanya kan. Berarti ini sama dengan K, A, KR per K min D gitu. Maka ini akan menjadi overall-nya gitu. Ya, gitu teman-teman. Lanjut ke yang... Oke, habis itu lanjut deh. Kita udah bikin nih, udah desort nih. Udah dilepas ya ceritanya sih ininya. Berarti kita lanjut ke nih, aku bikin ke neraca pusat aktif. Neraca pusat aktif. Neraca pusat aktif itu aku pakai fraksi ya. Jadi ketika bicara fraksi, jadi berapa sih neraca pusat aktif yang ada? Itu pasti kalau aku pakai fraksi, total pasti 1. Itu kan ya? Ya dong, ya kan? Nah, 1 yang ini berapa sih
fraksi aktif yang vacant, yang masih vacant, masih kosong. Terus ditambah dengan spesies si A, tambah dengan spesies si R. Cuma itu doang kan? Nah, tinggal kita bikin ini dari satu, ini menjadi delta T. Delta V tambah, nah, theta A-nya didapatkan dari persamaan sebelumnya. Oke, theta A, KA, PA, gitu kan, KA, PA. KA, nih, aku udah pakai konstanta equilibrium, KA, PA, theta V. Itu kan ya. Tambah QR itu adalah K, sorry, belum lihat. QR itu yang ini. Nah, QR itu adalah KD. Boleh deh kita pakai yang PR. Kayaknya pakai yang ini dulu ya. Jangan pakai yang per biar enak jumlahin siapa tahu. KD, PR, theta V gitu. Berarti ini theta V 1 ditambah K nah, KA PA gitu kan ya. Ditambah KD PR gitu sama dengan 1. Berarti theta V itu akan sama dengan 1/1 tambah KA PA tambah KD PR. Nah, gitu. Ya, gitu. Ya. Nah, tadi tahap penentu lajunya siapa? Tahap penentu lajunya adalah si reaksi permukaan kan. Reaksi permukaannya kita tahu bahwa tadi kita punya juga fakta bahwa penentunya itu adalah si reaksi permukaan. Tentukanlah laju konsumsi. Nah, laju konsumsi si A, spesies A itu sama dengan yang ini. Nah, sama dengan apa? Laju permukaan, laju reaksi permukaannya. Nah, yang ini juga sama desorpsi absorpsi. Berlaku. Berarti otomatis kita bisa pakai persamaan itu kan. Oh, dan mudah kan nih. Berarti min RA bakalan sama dong dengan RR. Itu adalah ini gue pindahin coba. Semoga bisa ya. Yang ini. Jadi kita pindahin ini teman-teman. Copy. Ini nggak bisa deh. Copy. Oh, gue pakai lasso harusnya. Nah, kita copy ke sini. Nah, kita copy ke sini. Nah, temu ya. Tat. Oke, berarti lanjut ya. Nah, dari situ kita bisa bikin sebenarnya kita tahu bahwa KR theta A itu tadi apa? KR theta A itu adalah yang ini ya. Nih, KA PA. Nah, ini K kecil ya. Bedain ya. Konstanta laju reaksi ini K A PA theta V. Betul kan ya? Terus tambah KD. Sorry, tambah KD. Oh, itu QR. Nah, oh, oke. Nanti dulu deh, tangan kurang. K min R. K. K. Berarti K apa ya? Nah, KD. Kita mau X. Tapi nanti kita tukar ya menjadi K min D. KD. Coba jawab ya. KD PR theta V. Ya. KD PR theta V. Nah, ada theta V tuh. Nah, kita bisa bikin kayak gini lagi kan. KA PA kurang K min R KD PR. Bukan ya. Tinggal substitusi kan. Si theta V. Nah, udah dapat tuh. Ini kita pakai yang ini. Gitu kan. Nah,
Oke, nah sama dengan, nah otomatis ini menjadi di atas ya. Otomatis ini menjadi di atas. Kita copy lagi. Oh, kita copy lagi yang ini. Sorry. Copy paste. Nah, menjadi sini. Ketemu dia di situ. Dah, itu. Cuman nih, kita belum mengekspresikan sebenarnya sama yang mau sih. Sampai aku sebenarnya sampai sini aja cukup sama teman-teman. Dengan fakta bahwa kita tahu bahwa KD itu sama dengan sepermin, sepermin. Sorry. Kenapa autasnya jadi ini? Kita tahu tadi bahwa KD itu di mana. Nanti teman-teman coba aja dulu ya, di mana KD, di mana KD desorpsi, konstanta ekonomi desorpsi itu sama dengan 1/K min D. Min D itu yang adsorpsi. Tinggal substitusi aja ke sini. Nanti coba otak-atik aja. Harusnya ke situ ekspresinya. Sampai situ harusnya udah cukup. Itu udah menjawab ekspresi dari min RA. Konstansi. Laju konsumsi si substratnya. Gitu. Tinggal teman-teman substitusiin deh ke persamaan itu nanti. Nah, gitu. Jadi teman-teman sesuainya ya simbolnya ya. Simbol yang udah di awal. Jujur aku suka pakai yang ini karena lebih enak pakai fraksi gitu. Fraksi itu ada benchmarknya 1 gitu. Makanya aku suka pakai yang ini. Karena kita tahu fraksi yang total itu pasti sama dengan 1. Kalau mau pakai yang itu sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi cocokannya aja nanti ke persamaan yang kita bikin di side balance yang ini ya. Nah, yang ini. Tinggal gitu aja sih mencocokkannya. Tinggal mencocokkan dari rumus ini kan adalah apa tadi? Ini adalah Katsops itu adalah si KA kan ya. Nah, ini yang KA, si KA, si Theta. Tuh. Si yang diabsorb tuh yang ini. Nah, diabsorb tuh yang ini kan, PA kali Theta V gitu. Sama itu saudara. Dengan pakai ini teman-teman, benchmarknya yang ini. Kita tahu bahwa fakta bahwa tekanan itu sebanding dengan konsentrasi. Boleh. Oke. Tinggal di otak-atik aja ini ya guys ya. Gue kayak nggak akan urun sampai kelar. Penting udah dapat highlight. Sebenarnya kalau kalian udah turun sampai sini, harusnya udah aman sih. Tinggal menyatakan fakta bahwa di mana KD itu per dari absorpsinya. Tokom ya. Tahu? Nah, selanjutnya kita bisa mengolah si ini. Kalau teman-teman nggak mau ada yang min-min kayak gini, boleh nggak diolah? Boleh dong. Pakai apa? Pakai fakta bahwa K besar R itu sama dengan K R kecil, K ini R kecil ya, per K R min R. Sorry, kenapa jadi min R? Ke K min K min R. Nah, sorry. Nah, berarti otomatis kalian bisa bikin K min R itu sama dengan apa? Sama dengan KR per K KR kecil per KR besar. Kalian otak-atik aja ya. Kalian otak-atik aja nanti ke sini. Coba deh nanti temuin. Itu. Nah, harusnya bisa. Tinggal otak ke sini. Kita menyamai nih. Kita mau pakai suatu huruf yang nggak ada minus-minusnya. Boleh. Itu ekspresi aja. Oke. Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sudah aman kah?
Halo, tes tes. So Guys, far aman, Kak. apakah membingungkan? Oke. Siapa nih jawab? Oh, Bilkis ya, oke. Masih nggak proses, Kak, tapi harusnya aman sih. Iya, iya, oke. Jadi kayak turun-turun kan ke situ sih. Kalau mau pakai metode Pak Yusuf kan, makanya gue bingung kayak nggak konsisten gitu loh yang dikeluarin di soal sama yang simbol-simbol yang ada di sini. Kayak, padahal di PPT Pak Yuswan itu pakai teta kan ya. Makanya kayak, wah, gitu. Sebenarnya sama sebenarnya dasarnya, cuman kita tahu fakta bahwa konsentrasi itu sejalan dengan tekanan parsial. Nanti kalian pakai tools ini aja, kayak boleh deh gitu. PA itu sejalan dengan CART, sebenarnya dari persamaan gas ideal. Di sini terlibat ini fasa-fasa gas. Kalau liquid pakainya cairan biasanya. Liquid pakai cairan. Liquid biasanya pakai konsentrasi yang C gitu. Oke. Daman ya. Dari semua ini, kalau ada yang membingungkan, Kak kasih tahu aja ya guys, biar tidak ada lagi yang apa ya. Gue tunggu ya sampai 955 kali ya. 952 deh. Kalau nggak ada berarti udah aman. Semoga ya. Satu menit lagi. Gue stop aja deh. Sorry. Gue stop sharing screen.